kalau kita kurban cuma setahun sekali, salah. Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban. Tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ghafir, surat 40 ayat 79 dan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha walal fulki tuhmalun. Ini ada satu ilmu lagi, boleh nggak nih? Boleh. Nah, saya itu ngalamin banget perubahan ya. Yang tadinya jualan susah, tahu-tahu orang malah rebutan gitu ya. Dulu kita nawarin produk itu orang, ini barang apa gitu, bahkan produk saya dibully di medsos dan lain sebagainya. Tapi sekarang datang ke kantor bawa truk, buat beli pupuk itu bawa truk gitu ya, rebutan. Ada ustadz saya, Ustadz Nasir Hafizahullah, lulusan Yaman di pondok pesantren yang nanti malam kita itikaf di sana. Beliau menyampaikan ayat ini. Mas Feb, tahu nggak di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat, surat-surat yang tersirat, yang tidak nampak maknanya, yang dijelaskan oleh baginda Rasul. Contoh surat Yasin. Ada nggak di dalam surat Yasin, bacalah surat Yasin ini supaya urusan dipermudah? Nggak ada kan? Tapi baginda Rasul menyampaikan. Surat Al-Mulk, ada nggak di dalam 30 ayat surat Al-Mulk itu disampaikan, bacalah 30 ayat ini supaya terhindar dari azab kubur? Nggak ada, tapi baginda Rasul menyampaikan. Tapi ada satu ayat, Mas Feb, yang ayat ini tersurat, yaitu tersampaikan langsung. Nah, kalau kita amalkan, insya Allah dahsyat ini. Ya, apa Ustaz? Ini, Al-Ghafir ayat 79 dan 80. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah yang menciptakan binatang ternak, litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk kalian kendarai dan kalian makan. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan di dalam binatang ternak tersebut ada manfaat lain, yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati. Wah, gimana caranya? Binatang ternak kok menyampaikan hajat dalam hati? Kira-kira gimana, Mas? Kata beliau, caranya satu, dibeli dulu. Beli binatang, domba ke, ayam ke. Udahnya gimana, Tat? Disembelih. Udahnya dagingnya dibagi-bagikan. Kurban. Jadi kalau kita kurban cuma setahun sekali, salah. Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban. Tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Nanti malam saya juga pagi ini nyembelih 2 ekor domba. Nah, ketika kita nyembelih, Mas Aldo juga nyembelih, nanti malam kita bagiin tuh ke orang-orang sekitar pondok gitu. Saya mulai melakukan ini itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Rutin tiap hari Jumat, malam Jumat kita nyembelih domba, terus dagingnya kita bagi-bagiin ke orang miskin, anak yatim. Itu luar biasa sekali, dahsyat. Nyembelih binatang ini itu adalah satu kegiatan yang dicintai Allah, bukan dari zaman baginda Rasul, tapi dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam mau nikahin anaknya ini, disuruh kurban anaknya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, itu kita disuruh untuk SAW, kita untuk nyembelih binatang ternak. Jadi teman-teman nih yang lagi stuck nih, bisnisku kok nggak maju-maju nih, terus mau lunasin utang kok susah banget gitu ya. Coba sisihin duit, beli ayam 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor. Atau beli domba 1 ekor. Udahnya disembelih. Sambil melihat darah itu mengalir, hati mengucapkan hajat kepada Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Ya Allah, apa gitu ya, sembelih. Nyembelih sendiri ya? Nyembelih. Kalau bisa nyembelih sendiri. Itu insya Allah, teman-teman semuanya, Allah akan menolong ngelunasin hutang semuanya. Nggak usah itu sedekah, nitip-nitip ke siapa, nggak usah nitip-nitip ke doa, lakukan sendiri. Ya, beli binatang, beli domba, beli ayam, sembelih, bagi-bagiin. Oh, itu luar biasa, saya rasakan sendiri.